gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik pada lanjutan daripada minggu lalu. Ini baru ya, ada di buku. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Kan? Ketua kelas belum bimbing doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, baca doa. Selesai. Baik, anak-anak, pada hari ini siapa yang hadir? Ahmad. Apa keterangan? Izin, Pak. Tanggal berapa? Tanggal 24 ya? Ya, Pak. Ini berapa jumlah yang hadir? 12 per 3? 6? Oke, baik. Tadi kita sudah menyampaikan topik kita pada hari ini adalah tentang gelombang mekanik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama melalui diskusi ya. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gelombang mekanik dan elektromagnetik ya. Itu pertama. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan periode, frekuensi dan kepadanan gelombang. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat kemajuan gelombang. Yang kelima, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat kemajuan gelombang. Yang keenam, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat diffraksi gelombang. Yang ketujuh, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat interferensi gelombang. Yang kedelapan, melalui percobaan peserta didik dapat memahami prinsip gelombang mekanik. Nah, ini ada 8 kita tujuan pembelajaran hari ini. Ini untuk 2 kali pertemuan. Yang kita bahas hanyalah 4 tujuan pembelajaran hari ini, khusus pada karakteristik gelombang mekanik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan keluarkan kertas lembar. Kalian akan menjawab beberapa soal tentang gelombang mekanik. Waktunya 5 menit ya, ada 4 soal. Tuliskan nama, ya, tuliskan nama, tanggal. Jadi satu soal saya kasih waktu 1 menit. Ini sebelum kita mulai pembelajaran. Soal proses. Ya, tuliskan nama. Soalnya pertama, jelaskan apa yang dimaksud tentang gelombang. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud tentang gelombang. Soalnya langsung ditulis, langsung jawaban. Langsung jawaban. Langsung dijawab. Apa yang dimaksud dengan gelombang, silakan dijawab. Hah? Jawabannya langsung ditulis. Oh, stop, buku pakainya ditutup. Lupa saya, buku pakainya ditutup. Kalau sudah dibuka ya berarti kita nggak proses namanya. Yang ditutup semua buku pakainya. Oke, coba. Tidak melihat buku. Silakan dijawab tanpa melihat buku. Gak apa-apa salah. Nanti kita akan ada uji yang kedua. Apakah sebelum Anda belajar sudah paham apa yang maksud gelombang atau belum? Gak apa-apa salah ya. Tapi usahakan benar, jangan salah. Lanjut soal yang kedua. Sebutkan jenis gelombang dan jelaskan cirinya. Apa saja jenis gelombang yang ketahui.
Yang ketiga, gambarkan gelombang longitudinal. Gambarkan saja, nggak usah dihitung. Bagaimana gambarkan gelombang transversal? Bagaimana bentuknya? Dan yang terakhir, gambarkan gelombang longitudinal. Gambar-gambar aja ya, nggak usah dihitung, nggak usah dibuat apapun, cukup gambarnya saja. Oke, sudah? Ya, silakan dikumpul. Baik. Sudah kumpul ya? Kita bagi materi ya. Macam ular. Oke. Lagi. Salah benarnya kan nanti Bapak yang tulis saya. Oke, baik, sudah kumpul semua ya? Oke. Nah, sekarang kita coba lihat gelombang ya. Gelombang itu berasal daripada getaran yang berat. Nah, coba kalian pegang tenggorokan. Pegang. Terus berbicara. Apa yang dirasakan di telinga? Tadi di telinga, di tenggorokan. Getaran atau suara dulu? Bukannya suara dulu baru bergetar? Baik, nah itulah dia. Maka gelombang itu asalnya daripada getar. Oke, untuk lebih paham, coba kalian perhatikan tayangan video ini ya. Oke, kita lihat. Langsung ke materi ya. Ya. Karakteristik gelombang mekanik. Perhatikan gambar berikut. Gelombang adalah getaran merambat. Gelombang merambat tanpa memindahkan partikel. Partikel hanya bergerak di sekitar titik kesetimbangan. Gelombang berdasarkan medium dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam merambat menggunakan medium. Contohnya gelombang laut
mediumnya adalah gas cair. Gelombang bunyi, mediumnya adalah gas atau udara. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam merambat tidak membutuhkan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Cahaya matahari jika sampai ke bumi melewati suatu ruang hampa tanpa medium. Gelombang berdasarkan arah rambat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Contohnya gelombang cahaya, gelombang laut, gelombang pada tali. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getar. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang pada pegang. Perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri adalah contoh dari gelombang transversal, terdiri atas bukit dan lembah. Sementara gambar di sebelah kanan adalah gambar dari gelombang longitudinal, terdiri dari rapatan dan regangan. Untuk gelombang transversal bergetar naik dan turun, merambat ke arah kanan dan ke arah kiri. Makanya dikatakan bahwa arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Sementara gelombang longitudinal, arah getar dan arah rambatnya sejajar atau searah ke kanan atau ke kiri. Besaran-besaran fisis gelombang. Yang pertama adalah amplitudo, dilambangkan dengan A besar, adalah timpangan terjauh yang dimiliki suatu gelombang. Perhatikan gambar berikut. Amplitudo itu yang mana? Amplitudo itu adalah jarak dari titik keseimbangan sampai ke titik maksimum atau jangkauan maksimumnya. Dalam hal ini kalau dia bukit adalah puncak dari bukitnya. Jadi jarak dari titik keseimbangan sampai ke puncak bukit itu disebut dengan amplitudo. Ke bawah pun sama, dari titik keseimbangan sampai ke dasar lembah itu juga disebut dengan amplitudo. Kemudian ada yang namanya periode gelombang, namanya T besar. Time atau waktu adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gelombang. Rumusnya T besar sama dengan T kecil dibagi N. T kecil adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan N buah gelombang. Kemudian di gelombang, lambangnya F adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam satuan waktu. Dirumuskan F sama dengan T. Dengan keterangan rumus masing-masing, T adalah periode satuan dalam sekon, F adalah frekuensi satuan dalam hertz, T adalah waktu tempuh N buah gelombang dalam detik, N adalah gelombang. Kemudian kita bisa menghubungkan antara dan frekuensi. Kalau salah satu rumusnya dibalik, maka nanti kalian akan melakukan hubungan antara periode dan frekuensi. Dirumuskan seperti ini. Periode itu sama dengan 1 dibagi nilai frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 dibagi nilai periode. Jadi hubungannya seperti ini, bahwa periode sama dengan 1 dibagi frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Sekarang besaran titik panjang gelombang disimbolkan dengan lambda, adalah panjang satu buah gelombang yang terdiri atas: pertama, panjang satu buah bukit ditambah panjang satu buah lembah
yang berdekatan. Perhatikan gambar, satu buah bukit ditambah satu buah lembah yang berdekatan. Dalam hal ini, panjang dari A sampai E itu disebut dengan panjang satu gelombang. Satu buah bukit, satu buah lembah. Satu bukit, satu lembah disebut dengan panjang gelombang. Makna yang kedua, panjang gelombang juga diartikan sebagai panjang dari puncak bukit ke puncak bukit yang berdekatan. Dalam hal ini B sampai F. Yang ketiga, panjang gelombang juga diartikan sebagai panjang dari dasar lembah ke dasar lembah yang berdekatan. D sampai H. Nah, jadi ada tiga makna. Yang pertama adalah panjang satu bukit ditambah panjang satu lembah itu adalah lambda, atau dari puncak ke puncak itu juga lambda, atau dari dasar lembah ke dasar lembah itu bisa disebut dengan lambda. Kita next. Cepat gelombang disimbolkan dengan V, adalah jarak yang ditempuh gelombang per detik. Rumusnya ada dua, V sama dengan lambda dikali frekuensi, atau bisa menggunakan V sama dengan lambda dikali periode. Kenapa bisa berubah? Karena V dengan periode tadi adalah satu dikali periode, sehingga lambda dikali satu dibagi periode itu sama dengan ini. Sekarang kita coba contoh soal. Sebuah batu dilemparkan ke air hingga membentuk. Oke, baik. Jadi kita sudah menyimak materi tentang gelombang mekanik ya. Jadi gelombang itu terbagi atas dua, ya kan? Pertama adalah gelombang mekanik, kedua gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang mekanik contohnya gelombang pada tali dan gelombang pada air laut ya. Kemudian gelombang elektromagnetik itu ada pada suara ya, gelombang radio dan gelombang cahaya. Oke, baik. Tadi kita juga sudah melihat karakteristik gelombang mekanik ya. Ada gelombang transversal dan ada juga gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal itu adalah gelombang pada tali atau gelombang yang terlihat pada permukaan air laut. Kemudian gelombang longitudinal itu adalah gelombang pada yang terlihat selingki ya, yang digetarkan kemudian terjadi rapatan dan tegangan. Kalau perbedaan antara keduanya adalah gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap rambatannya. Tapi kalau longitudinal, arah getarnya searah dengan arah rambatan. Oke, ada yang kira-kira mau dipertanyakan tentang tayangan video tadi? Tidak? Tidak, kalau tidak ada, kita mencoba menentukan percobaan banyaknya gelombang yang dapat kita bentuk melalui sebuah tali. Tali kita getarkan kemudian membentuk gelombang. Kalian dapat menentukan besaran-besaran apa saja yang ditemukan pada bentuk gelombang oleh tali. Baik. Sekarang saya akan membagikan kalian itu berapa jumlah? 16 ya? 16 dibagi 4 kelompok ya? Oke, baik. Bagi 4. Silakan duduk dengan kawannya 4 orang satu kelompok. Ya, kenapa nggak gerak nih? 1, 2, 3, 4 lepas, 1, 2, 3 geser satu orang. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mau pindah ke yang laki-laki satu orang? Oke, pindah ya. Ini coba dipelajari dulu LKPD-nya. Ya, silakan dipelajari. Ingat aku ya, di dalam diskusi atau
percobaan juga akan saya nilai ya. Siapa yang aktif, siapa yang pasif, pasti ada penilaiannya. Sudah? Sudah dapat EKB-nya? Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4 sejajar terus ya. 1, 2, 3, 4. Silakan. Kalau sudah paham, kita akan bekerja. Kalau tidak paham, silakan kalian bertanya. Mana kira-kira yang perlu saya jelaskan kembali, maka akan saya jelaskan. Itu ada gambar yang dilantik ya. Gambar sebuah tali, kemudian digetarkan membentuk gelombang. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada tali saat digerakkan? Buatlah gambar gelombang hasil pengamatanmu. Tentukan besaran-besaran apa saja diperoleh dari hasil pengamatan itu. Dalam sebelahnya. Sudah? Sudah paham? Tentang percobaannya kelompok 3 sudah paham? Sudah? Oke, kalau sudah, maka kita akan coba. Ini. Sudah? Oke, ada pertanyaan kita lihat pilihnya. Ada? Oke, kalau tidak ada, bahannya hanya sebuah tali. Di sini diharapkan ada 2 orang ya. Satu yang menggetarkan, satu yang memegang ujungnya. Paham ya? Oke. Karena tali kita terbatas cuma 2, maka latihan. Ya, setelah digetarkan akan membentuk gelombang. Silakan diamati. Setelah selesai maka serahkan ke kelompok belakangnya. Silakan. Boleh di meja pun apa-apa atau boleh di lantai. Lantai. Yang lain perhatikan juga kawannya. Satu yang menggetarkan, satu yang tegak saja. Oke, tidak usah banyak. Oke. Maksudnya begitu kamu menggetarkan dan lepaskan dan hitung gelombangnya. Belum, ulangi. Ya, jangan dilepas. Gini ya. Coba. Pegang, sana. Iya, pokoknya dia harus gelombang ya. Kayak gimana? Coba katakan. Bukan. Oke. Enggak ya. Coba. Susah ya? Coba. Bisa? Tapi nyata terbentuk gelombangnya. Coba berhenti. Ya, cuma begini misalnya ya. Tapi ini satu. Udah terbentuk kira-kira gelombang. Itu kan kebuatan kita. Lalu yang dikatakan lagi, sampai dia terbentuk gelombang.
talinya begitu kira. Nah, coba lepaskan pintunya. Udah. Oke, satu orang udah. Coba hitung berapa jumlah banyaknya gelombang yang terbentuk pada tali tersebut. Berapa bukit, berapa lembah? Catat. Gak bisa. Itu gelombang itu apa? Coba ulangi. Jangan ulang dulu ya, biar dicatat Makawati. Dah, coba lagi. Talinya bermasalah, bukan gelombangnya. Oke, satu orang coba dilepaskan talinya. Lepaskan. Iya. Nah, mau ya. Coba. Udah. Silakan diamati berapa gelombang yang terbentuk. Ulangi. Maksudnya belum ulangi. Ulangi cara menghitungnya dari mana ke mana. Ya, kelompok 4. Ini dah. Dah. Serahkan ke kelompok selanjutnya. Mereka juga ingin mencoba bagaimana gelombang pada kali. Waduh, itu bukan. Goyangkan dulu. Ada nggak bentuk gelombang terjadi? Satu orang nahan. Terbentuk nggak gelombang? Ayo, terbentuk nggak gelombang? Nah, coba yang lain. Nopi ya. Kan? Dapat ya kan? Kayak ular kan? Oke, coba stopkan. Bentuk gelombang nggak? Bentuk gelombang nggak? Ulangi sampai dia berbentuk gelombang. Kelompok 3 juga kerjakan. Sebelah sana pun boleh. Kan nampak ya gelombangnya. Udah oke. Udah dapat. Coba hitung berapa bukit, berapa lembah, berapa puncak, berapa dasar. Ya betul. Dengan apa yang terjadi pada tali, maka pada tali itu akan membentuk sebuah gelombang. Buat dah. Sudah. Apa bisa? Ya, makanya di gelombang itu ada resiko, biota, panjang gelombangnya berapa? Berapa panjang gelombangnya di situ? Lambainya. Tahu kan? Tahu bagaimana satu panjang gelombang dikatakan sebagai gelombang? Satu panjang gelombang, satu bukit, satu lembah. Atau jarak terdekat antara puncak dengan puncak, atau antara dasar dengan dasar. Di sini jawabnya, jangan di sini. Di bawah tempatnya. Wah, ini asik, putarin aja nih. Dapat gelombangnya? Semakin kuat diketahui.
diputarkan ya gelombangnya semakin kencang ya. Ah, nah gitu jadinya itu gelombang enggak tuh. Coba analisis berapa gelombangnya? 1 apa 2 atau 1,5? Coba gambarkan dulu. Gambarkan dulu ya. Terus besaran-besarannya apa saja? Apa besaran-besaran pada gelombang? Ada frekuensi, periode, para gelombang, gelombang, gitu kan? Terus analisis berapa panjang gelombang yang terbentuk pada gambar berapa panjang gelombangnya? Ya, buatlah A, B, C atau D. Apa yang dapat kalian buat? Tadi udah melakukan percobaan, ya kan? Menentukan gelombang. Kita tahu kan bagaimana yang membuat satu panjang gelombang kan? Satu panjang gelombang, satu bukit, satu lembah. Pada percobaan tadi ada berapa bukitnya, ada berapa lembahnya? Satu bukit, 2 lembah, itu berapa panjang gelombangnya? 1,5. 2 lembahnya, berarti berapa panjang gelombangnya? Satu bukit, 1 lembah, 1 panjang gelombang. Kalau ada 2 bukit, 1 lembah, berapa panjang gelombangnya? Ada 2 lembah, 1 bukit, berapa panjang gelombangnya? Paham ya? Coba, ini perhatikan. Coba perhatikan kata kita sudah bagi aku. Perhatikan ke depan ya. Ini kendala lampu kita sudah mati, jadi nggak bisa kita tayangkan lagi. Di awal kita tadi sudah sepakat, ya kan? Ini tali. Terus kita dekatkan ke atas atau ke bawah, maka pada tali tersebut akan membentuk sebuah gelombang. Kemudian dia berjalan terus sampai habis, gitu ya. Ya, sampai dia nanti di ujungnya dia tidak lagi gelombang lurus, ya kan? Ada yang seperti tadi kan? Ya. Nah, konsep untuk menentukan panjang gelombang atau satu lambda adalah boleh kita ambil, kita kategorikan saat ini puncak, ini gunung ya, gunung atau bukit, ya. Ini adalah lembah atau lembukan, lembah atau lembukan. Jadi satu panjang gelombang itu kategorinya satu gunung, satu lembah, atau satu bukit, satu lembah. Satu bukit plus satu lembah, itu namanya satu panjang gelombang.
Kalau kita beri nama di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, B, ya kan? A, B, satu lambda sama dengan A, B, C, D, E. Ya. Kalau kita ingin ambil dari bukit, maka dua bukit yang berdekatan. Ini dengan ini namanya juga satu panjang gelombang. Ini dengan ini juga namanya satu panjang gelombang. Kalau ambil dari sini dari C, maka sampai G ini juga dikatakan satu panjang gelombang. Lepas ya? Tadi kalian sudah menggetarkan tali. Berapa bukit yang dibentuk tali tersebut? Berapa lembahnya? Maka hitunglah panjang gelombangnya berapa. Silakan mengenai diskusinya. Kita mulai. Silakan bekerja terus ya. Ada periode, ada frekuensi, ada panjang gelombang, ada juga tambah gelombang. Oh. Sudah? Ya, kesimpulan dibuat ya. Kesimpulan dibuat. Sudah siap? Nih, kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 bagaimana? Sikit lagi. 4. Sikit lagi. Kelompok 1. Ya, waktunya 5 menit lagi. Kita akan presentasikan masing-masing kelompok ke depan.
ini ya? Oke, kalau sudah kita punya waktu sekitar 25 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian atas percobaan tadi ya. Artinya satu kelompok kita kasih waktu 5 menit saja dengan sesi tanya jawab. Baik, sebelum saya tunjuk kelompok mana yang kira-kira ingin melakukan presentasi terlebih dahulu? Coba kelompok 2 jangan dulu bicara. Kelompok 3 ada siapa belum? Kalau sudah siap, perhatikan. Sudah siap, perhatikan. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya sebelum Bapak tunjuk? Ada? Ada? Oke, silakan kelompok 4. Perhatikan, kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, coba kelompok 1 duduknya berjejer tidak meninggalkan pemateri. Silakan kelompok 4 mari. Semua ya, semuanya terus. Berlima, kelompok 4 berlima terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan dibacakan oleh musika. Nama anggotanya siapa saja? Mariska, oke. Sipa Novianti, Sipa, oke. Wanani, ya. Nadia, Nadia ya. Mustika. Baik. Silakan. Apa yang terjadi pada tali saat digerakkan? Tali bergetar membuat sebuah gelombang berjalan. Buatlah gambar gelombang hasil gerakan. Ya, silakan dibuat gambarnya. Perhatikan kelompok yang lain, perhatikan kalau itu tidak jelas, silakan ditanya kepada mereka. Bagaimana gelombang yang terbentuk oleh tali yang dilakukan coba tadi. Oke, baik, itu gambar gelombang yang terbentuk ya, supaya. Oke, baik. Terus Tentukan besaran apa saja diperoleh dari hasil pengamatan. Ada 4 besaran gelombang. Pertama, panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang. Sebagai kesimpulannya, dari pembelajaran tentang gelombang, kami dapat mengetahui tentang putaran lingkaran tali. habis. Oke, yang kelompok yang lainnya ada yang memperhatikan nggak tadi? Penampilan mereka ada yang memperhatikan? Oke, jadi mereka sudah mempresentasikan hasil pengamatan terhadap tali tersebut dan hasilnya sudah dipaparkan. Ya, ada 3 pertanyaan tadi di situ, kemudian ketiga-tiganya sudah dijawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Silakan kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kelompok? Sudah
sebutkan namanya, berdiri sebutkan namanya, terus bertanya. Perkenalkan bahasa saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan gelombang mekanik? Apa yang dimaksud dengan gelombang mekanik? Ini maaf ya, pembatasannya bahwa mereka melakukan percobaan terhadap tali ya. Jadi pertanyaannya seputar percobaan tersebut, tidak lari dari percobaan tadi. Apa yang mereka lakukan itu silakan ditanya. Ada kelompok satu? Ada? Oke, kelompok satu tidak ada. Kelompok dua? Perkenalkan, nama saya Juli Adilutami. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Berapa besar lembah bukit dari hasil pengamatan percobaan kalian? Sekian dari saya. Pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi kalian sudah melakukan percobaan. Seringkali menanyakan berapa lembah bukit dari hasil percobaan. Ya, tunjukkan berapa lembah, berapa bukit. Berapa? Bagaimana tulis kami? Mereka menjawab 3 bukit, 3 lembah. Bagaimana itu kita? Saya ingin bertanya, tadi kan kalian bilang bukitnya 3, sedangkan itu lembahnya kan 3, sedangkan itu dia cuma setengah, ada setengahnya. Ya, kita lihat gambar ini, Sipa. Dasarnya ada gambar yang kita buat. Ayo. Dasarnya gambar yang kalian buat itu bahwa katanya tidak cocok dengan jawaban. Yang jawab 3 bukit, 3 lembah, ya kan? Nah, ternyata pada gambar kita 3 bukit, 3 lembah. Berapa? Coba perhatikan dulu kita. Katanya 3 bukit, 2,5 lembah. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 2? Cukup? Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4. Pada kali terdapat titik yang tampak tidak bergerak dan dinamakan Pada kali tampak titik yang tidak bergerak dinamakan. Paham nggak pertanyaannya? Tali tidak bergerak dinamakan apa? Coba masuk di Israel, pertanyaan itu belum terserap oleh mereka. Masuk itu bagaimana ini? Pada tali tidak bergerak, ya, dinamakan apa? Itu maksudnya. Apa jawabannya kira-kira? Ayo satu orang. Kapan kira-kira?
tidak benar dinamakan tali. Oh, tidak benar loh. Apa-apa. Ya kan? Oke, pertanyaan habis? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah. Baik, terima kasih. Kelompok 4, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, next, ada yang apa ditunjuk mau maju? Kelompok 2, dipersilakan. Kelompok 2, silakan perhatikan semua perhatikan, tidak ada yang diskusi lagi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Aisyah Anggraini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mohon perhatian Bapak dan teman-teman. Sebutkan nama anggotanya. Anggota Rasidah, Rasida, ya Pak. silakan. Abi, Aisyah Anggraini, Aisyah Anggraini, oke. Julita Triutami, Julita Tritami, oke. Diana. Yang pasti. Silakan kelompok 2 ya. Soal yang pertama, apa yang terjadi pada tali saat digerakkan? Tali yang dapat dipastikan dapat membentuk sebuah gelombang dari getaran tali. Soal yang kedua, buatlah gambar gelombang dari hasil pengamatan. Ya, silakan. Jangan dia punya kawan ya. Punya bapak boleh dihapus. Diperbesar nggak diperbesar? Nggak nampak kami. Besarkan dia. Biar nampak lebar. Itu ya, itu gelombangnya ya. Oke, next lanjut. Soal yang ketiga, tentukan besaran-besaran apa saja yang diperoleh dari hasil pengamatan. Besaran-besaran tersebut adalah 2/2 getaran gelombang. Kesimpulan yang kami ambil dari hasil percobaan kami adalah dari hasil pengamatan kami dapat menyimpulkan bahwa tali dapat berbentuk gelombang. Sekian dari kami, dan mohon maaf jika ada yang bertanya. Kami silakan. Oke, mereka sudah menyampaikan pembahasan diskusi mereka. Jadi ya, sekarang silakan ditanggapi. Kita mulai dari kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Ada yang kelompok 4? Iya, mana nih? Iya. Oke, sebutkan 4 besaran-besaran dari gelombang ya. Oke, langsung dijawab. Langsung atau
Bisa? Yuk kita. Waduh, ini kami pengen dengar suaranya ini kok kayak jawab di situ bisik-bisik pada tahu kan nih. Silakan. Jawaban yang dapat diambil adalah bukit lembah, bukit lembah. Bukit lembah, bukit lembah. Besar-besaran pada gelombang yang kalian gambar tadi itu bukit lembah, bukit lembah. Bagaimana Wan? Nggak dapat ya? Nggak dapat katanya. Ya, di situ juga nggak ada. Bagaimana kelompok 2? Bisa jawab? Oke, kita lempar ya. Kita lempar. Kelompok 1 mau menjawab? Oke, silakan. Belum. Menjawab pertanyaan daripada kelompok 4. Ada yang mau bantu menjawab? Ini tunggu ya. Kelompok 1 ada yang menjawab? Tidak. Ada? Atau kelompok 4 ada yang menjawab? Membantu kelompok 2? Oke. Ini agak berat pertanyaan ini ya. Tapi bagus. Sebenarnya itu yang diharapkan. Anda mencari tahu besaran fisik apa saja yang ada dalam bentuk gelombang. Yang pertama di situ ada namanya panjang gelombang, disingkat dengan huruf lambda, seperti grafik itu ada. Yang kedua ada namanya periode. Iya, boleh periode. Terus frekuensi dan yang terakhir adalah sifat apa dong? Gelombang. Nah itu dia jawabannya. Yang 4 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari kelompok 3. Hah? Tidak ada? Kosong? Baik, kelompok 3 kosong, tidak ada pertanyaan. Jangan-jangan ini takut pula nanti ditanya sama kelompok yang rendah. Oke, kelompok 1. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Resmawati. Saya ingin bertanya kepada kalian. Coba jelaskan di papan tulis bagaimana cara kalian menghitung satu gelombang. Oh iya. Jelaskan di papan tulis. Bukan di papan tulis dijelaskan, tapi jelaskan tahu ke kami ya. Satu orang saja ngapain bukan dengan Dek? Ya, iya, silakan. Gambar bawah ya. Dari sini ke sini kami menyebut satu gelombang. Dari mana ke mana? Dari sini Pak. Dari sini ke sini ke mana? Ke sini. Dari sini ke sini. Perhatikan. Nah, katanya satu panjang gelombang dari sini ke sini. Ya, satu gelombang ke satu panjang gelombang juga. Bagaimana? Belum Pak, dari A ke D disebut setengah gelombang. Ya, dari A ke D setengah gelombang. Dari A ke D setengah gelombang gitu. Ya, enggak lah. Belum. Kita sepakat tadi satu bukit setengah, satu lembah setengah, satu bukit satu lembah ada satu panjang gelombang. Ya udah, kamu tunjukkan sama mereka satu panjang gelombang itu dari mana ke mana gitu. Satu panjang gelombang itu dari A ke I. Dari A ke I. Bagaimana anak Asma? Di gambar mereka itu dari A ke I katanya. Saya E-nya itu nggak tahu saya di mana posisinya. Ayo nak, E itu di mana posisinya? Posisi E di mana pada gambar? Posisi E itu di mana pada gambar? Seharusnya ya, ini perhatikan untuk kelompok 2. Kalau kalian buat di sini
pasti D. Ya, di sini I, di sini E. G, H, I ya, I dan G. Ya. Jadi namanya simbolnya itu agak apa? Agak jauh frekuensinya. Oke, Kasma kayak mana? Oke, Kasma sudah puas dengan jawaban Anda. Berarti satu panjang lubang dari A sampai dengan E. Ada yang lain yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada, kelompok 2 kita beri A+ dulu ya. Sudah ada situ belum? Ya, oke baik. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ini terakhir. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal saya Muhammad Kasih, kami dari kelompok 3. Siapa namanya? Muhammad Kasih. Muhammad Kasih, anggotanya. Silakan sebutnya. Asdar Fauji, As dan Puji. Zaid, Ismail, Ismail. Terus M. Kasih, M. Kasih. Kirati, Kirati ya. Satu lagi Kirati. Silakan. yang akan dibacakan oleh Kirati. Apa yang terjadi pada saat tali digerakkan? Jadi di sini saya akan menjawab. Ujung tali lainnya digerakkan secara harmonik sehingga gelombang akan merambat menuju ujung yang dipegang. Kemudian dipantulkan sehingga berinteraksi dan membentuk gelombang stasioner. Iya, silakan. Silakan. Nomor 2, buatlah gambar gelombang hasil pengamatan. Oh iya, gambar ya. Oke, sudah. Silakan. Sudah digambar ya. Lanjutkan. Tiga, tentukan besaran-besaran apa saja yang diperoleh dari hasil pengamatan. Simpulan gelombang terbentuk pada saat sin 2 kecepatan x balik sama dengan hal ini sinus bernilai 0 pada seluruh fase, sehingga didapatkan persamaan sin 2 kecepatan sama dengan sin x dengan n sama Kenapa? dengan Ustaz? 0,1,2 dan 3. Oke, sedikit agak melenceng. Ya, bentar ya.
sedikit agak melenceng di 23 ya. Tapi nggak apa-apa. Terus dicari. Kesimpulannya, jadi letak titik simpul dari ujung terikat merupakan kelipatan lunak dari 1/4 panjang gelombang. Ini jawaban kami. Tidak ada ingin yang bertanya, silahkan. Kelompok 2 dulu ya Bu bertanya. Ada? Ayo semangat ya. Nggak ada, oke kelompok 2 nggak ada, kelompok 4. Silakan Mariska. Saya dan kelompok 4 ini bertanya kepada kelompok 3, berapa waktu yang diperlukan untuk membentuk gelombang? Kalau waktu yang diperlukan untuk membentuk gelombang itu apa disebut? Itu maksudnya ya? Kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Oke. Dijawab Mariska, kecepatan sudut. Pertanyaan saya, Pak, berapa waktu yang mereka perlukan untuk membentuk gelombang dari yang pertama? Iya. Berapa lama kamu membentuk gelombang itu dari saat gelombang? Berapa lama? Berapa waktu? Berapa lama untuk membentuk gelombang kayak tadi? Ada? Jangan terus 2 menit. 2 menit. Mariska. Oke. Apa satu? Dari BPF. Hah? Dari BPF. Oh, pada gambar dari B ke X dinamakan apa ini? Perhatikan ini. B ke wah ada E. A, B, C, D, E, G, H, I. Ya. G ini kita ganti dengan X ya. G kita ganti dengan X, ini ganti H, terus ini F, G, G, H. Pertanyaannya dari A ke X itu tidak berapa bentuk gelombangnya gitu? Mudah ya? Berapa? Perhatikan gambar. Dari A ke X. 2 gunung 3 lembah. 2 gunung 3 lembah. Bagaimana? Nah, 2 gunung 3 lembah. Belum dapat. Coba perhatikan gambarmu dari A, B, C, D, E, F gitu. Ayo jangan semua lah yang perempuan. Mari kali apa nih? Berapa gunung, berapa lembahnya? 2 gunung, 2 lembah. Gimana? Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanya kelompok 1? Silakan disimpulkan kalau cukup. Mungkin ini yang saya menyampaikan lebih kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak bapak semua ya. Ini kesimpulan kita bersama ya. Dari beberapa presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, hasil diskusi kelompok yang dapat Bapak simpulkan pertama, kalian belum sepenuhnya memahami konsep. Jadi harus banyak-banyak baca. Dalam hal menggambar, dalam hal memberi simpul pada gambar tersebut juga belum sepenuhnya bisa, belum bisa. Ya, ini masih bisa harus kita ulangi di lain waktu ya. Baik. Nah, kesimpulan pada hari ini pertama adalah gelombang mekanik itu terbagi 2 bentuk, yaitu gelombang transversal dan gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian gelombang mekanik itu ada gelombang transversal dan ada gelombang
longitudinal. Sebenarnya gelombang transversal dengan longitudinal sama saja, walaupun belum dapat kita jelaskan tadi karena waktu ya. Transversal juga sama dengan longitudinal, hanya bedanya kalau pada longitudinal dia bukan bukit dan lembah, tetapi rapatan dan regangan. Jadi besar-besarnya sama juga. Ada situ perioda, ada situ frekuensi, ada di situ cepat lambat gelombang, ada situ panjang gelombang. Jadi tadi seharusnya kita mengukur waktu untuk membentuk suatu gelombang. Itu kesimpulan. Kemudian saya masih punya waktu 10 menit lagi untuk menjawab soal yang tadi. Ya, silakan kembali jawab soal ini. Apakah Anda setelah belajar yang tadi kita pelajari sudah bisa menjawab dengan benar atau bagaimana? Silakan. Ya, waktunya cuma 5 menit. Silakan sekarang. Pertanyaan yang sama. Jelaskan apa yang maksud dari gelombang. Sebutkan jenis gelombang. Gambarkan gelombang dan besar dan jelaskan gambarkan gelombang longitudinal. Bagaimana bentuk gambarnya? Usahakan jangan dibuka buku lagi. Kalau buka buku kan menjadi teks namanya. Usahakan jangan buka buku. Jawab sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami setelah belajar. Atau sama saja nanti. Pertama sebelum belajar, setelah belajar itu sama juga hasilnya. Silakan dijawab. Ya, 2 menit lagi. Nampak soalnya ya? Nampak soalnya? Nampak, oke silakan. Kalau kurang besar dikasih tahu, jangan dibiarin apa namanya? Nggak nampak itu. Yang besar banyak. Nampak? Ya ditulislah. Silakan. Sudah? Tanpa melihat buku. Di awal tadi boleh salah karena belum belajar. Karena setelah belajar apa tetap salah. Oke, baik. Dikumpul. Ya, dikumpul dah. Lambat ini. Ya, saya hitung ya. Hitungan 3. Silakan dikumpul semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
2,5. Silakan. Coba Pak aja. Aku habis 3, selesai. Oke, selesai hari ini. Selesai aktivitasnya. Silakan. Ini seharusnya tak boleh salah ya. Mana. Kumpul. Oke sekalian, delta pilih juga dikumpul ya. Delta pilih mana? Oke. Baik, kira-kira perhatikan coba bukan ya. Tadi kan di awal kita tampak ada materi kan, kita coba jawab soal. Oke, mungkin kita tidak mampu jawab soal. Setelah kita kasih materi, kemudian percobaan, apakah Anda sama juga dengan hasil yang pertama? Saya belum ya. Tapi mudah-mudahan hari ini banyak bermanfaat untuk kita semua ya dalam persembahan ini. Di mana gelombang ini selalu kita rasakan sebenarnya, yaitu gelombang pada suara, juga gelombang pada cahaya. Hanya saja kita tidak dapat menyadari, gitu ya. Belum sadar, bukan belum menyadari, belum tahu dan belum sadar bahwa itu adalah bentuk gelombang. Oke, untuk hari ini memang tidak ada tugas yang khusus karena sudah mewakili post-test dan pre-test. Untuk besok masih ada pertemuan yang pertama kita ya. Itu kita akan bahas tentang jenis-jenis gelombang mekanik. Di situ nantinya ada namanya mandolan dan yang seterusnya. Di praksi ada halaman berapa? 177. Berarti besok kita masuk pada halaman 177. Baik, mungkin pada hari ini saja yang dapat saya sampaikan. Ketua kelas tolong bimbing doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucap hamdalah. Sekian saja saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan. Oke.